nggak tahu apakah memang sejak awal Jokowi memang tidak menyatakan akan datang gitu ya, atau memang ini Projo kena prank aja. Bisa aja gitu. Jokowi kan dari dulu begitu, suka ngeprank ya kan. Selamat malam semuanya. Hari ini Ormas Relawan Projo akhirnya resmi batal untuk menjadi atau bertransformasi sebagai partai politik. Mereka nggak bisa jadi partai. Ya karena kalau ngelihat dari langkah-langkah yang coba dilakukan oleh Projo atau Budiari, itu ibaratnya Budiari dan Projo setelah dipecat dari kabinet atau tidak lagi menjadi menteri, mereka ini jadi kayak terombang-ambing tuh. Kayak perahu kecil dalam ombak besar politik Indonesia, dan mereka kayak kebingungan mau kemana gitu ya. Ada dua pulau gitu, dan mereka ada di tengah-tengah tuh, nggak tahu mau kemana, mau ke satunya atau ke satunya gitu. Dan mereka mencoba untuk ya kedua-duanya. Ya karena keyakinan Budiari sebagai ketua umum Projo ketika masih menjadi menteri itu semuanya terbantahkan. Yang semula dia merasa aman, dia merasa sangat dipercaya, merasa ya akan terus menjadi menteri. Ternyata dipecat ketika dia sedang yakin-yakinnya. Bahkan ketika Budiari masih rapat dengan DPR dan minta tambahan anggaran. Sedang yakin-yakinnya kok malah dipecat. Dan setelah itu dia nggak tahu tuh galau mau kemana, karena ya gimana, keyakinannya selama ini dia akan bertahan, tapi ternyata hilang dalam sekejap mata atau dalam hitungan jam. Dan setelah itu Projo berharap Budiari mendapatkan tugas gitu ya, masih berimajinasi kan. Setelah dipecat itu kan muncul berita, oh nanti Budiari akan mendapatkan tugas tambahan baru dari presiden. Ditunggu sehari dua hari sampai Hasan Nasbi jadi komisaris, tetap Budiari nggak jadi komisaris. Dan setelah itu melakukan langkah politik lain ya, ibarat kapal perahu kecil tadi sudah mulai kelihatan, wah kayaknya lebih prospek ke pulau yang satunya gitu. Jadi mereka, Budiari dengan para pengurus Projo datang ke Solo bertemu dengan Jokowi dan menyatakan seolah-olah mereka benar-benar pro dengan Jokowi. Bahkan sampai membela ijazah Jokowi, asli. Sampai ngebelain tuh, padahal selama ini mereka udah nggak berani belain gitu ya, atau ya Budiari diem aja dalam kasus ijazah palsu Jokowi gitu. Tapi ketika mereka datang ke Solo gitu ya, berharap Jokowi bisa mendukungnya, sampai bela-belain ijazah Jokowi asli. Ya ternyata habis itu ya nggak ada apa-apanya gitu, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena Kongres Projo yang dilaksanakan kemarin itu kan sengaja nampaknya dilakukan di tengah perubahan peta politik nasional, ketika nama Purbaya sedang tinggi-tingginya, sedang dijagokan sebagai capres, sebagai cawapres, dipasangkan dengan Pak Prabowo, dan sudah muncul balihonya di mana-mana. Jadi Kongres Projo itu bisa menjadi sebuah momentum yang pas sekali kalau mau bertransformasi menjadi partai politik dan Jokowi berada di dalamnya. Kalau Projo berubah menjadi partai politik, maka ke depan gitu ya, pasti yang akan dimajukan adalah Gibran, entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Dan ya terbuka juga peluang misalkan tiba-tiba Projo atau partai Projo kemudian mendukung Purbaya Gibran misalkan gitu. Misalkan bisa aja gitu, atau Gibran Purbaya dan sebagainya. Tapi ya semua imajinasi dan rencana itu seperti nggak bisa menjadi kenyataan. Projo nggak bisa menjadi partai politik, dan bahkan Pak Jokowi tidak bisa hadir di acara Kongres Projo yang sangat-sangat penting sekali ini. Ya karena mungkin memang Pak Jokowi merasa nggak punya komitmen di sini dan nggak mau Projo menjadi partai politik. Dan karena selain itu juga Pak Jokowi sudah bergabung dengan PSI, karena Kaisang menjadi ketua umum PSI, karena Jokowi sudah menjadi bagian dari pengurus PSI. Jadi ya gimana, masa bikin partai baru, masa dukung partai Projo, ya kan nggak bisa, satu orang dua partai. Dan ya mungkin juga karena Pak Jokowi nggak mau Projo menjadi partai politik gitu, bahwa setelah itu alasan ketidakhadirannya adalah karena sakit dan sebagainya, itu adalah sebuah alasan yang
sulit bisa diterima gitu, karena ini acara di indoor, ini bukan di luar lapangan gitu ya, tidak kepanasan. Harusnya ya bisa hadir seharusnya gitu ya, atau ya kalau memang Jokowi benar-benar sakit, mungkin sakitnya udah separah itu, sehingga untuk acara indoor pun udah nggak bisa. Ya tapi setelah ini itu akan diperbandingkan. Kalau misalkan setelah ini Jokowi hadir di acara di indoor atau di dalam ruangan, maka ketidakhadirannya di acara projo itu murni bukan soal urusan sakit, itu soal urusan politik, soal ketidaksesuaian dan ketidaksepahaman, atau tidak mau mendukung projo lagi di masa yang akan datang, atau ya nggak maulah terbeban dengan Budi Ari dengan kasusnya. Kira-kira ya, jadi ketika projo sudah resmi batal menjadi partai politik, itu tidak lebih karena Jokowinya nggak mau, karena Budi Ari nggak pede kalau nggak ada Jokowi, dan mereka mulai berpikir secara realistis. Ya ini dengan cara mencoba bergabung dengan Partai Gerindra, meskipun sebenarnya belum ada bahasan khusus gitu, belum ada bahasan yang serius. Karena Dasko ketika ditanya sama wartawan, jawabannya saya masih belum tahu, saya belum dengar. Ketika Budi Ari sudah pidato akan bergabung dengan Partai Gerindra gitu ya, akan minta restu kepada relawan dan pemahaman kalau dia bisa nantinya akan bergabung dengan partai, itu Dasko cuma bilang, ya saya belum dengar. Artinya kan ya belum ada bahasan apa-apa sebelum terjadi kongres ini. Dan ya begitulah cerita tragis projo hari ini, yang awalnya bermimpi menjadi partai politik besar gitu ya, dan ternyata batal, sekarang mau masuk ke partai politik gitu ya, entah sebagai apa, saya nggak ngerti gitu. Kalau Budi Ari masuk ke Partai Gerindra, sulit dibayangkan dia akan menjadi pengurus di mana gitu. Karena itu pasti harus menggeser orang lain atau menambah posisi yang itu akan membuat orang-orang di Gerindra yang sudah lebih senior, yang selama ini pro dengan Prabowo Subianto dan sudah bertahun-tahun di Gerindra, itu akan merasa bahwa anak baru kok tiba-tiba ke sini gitu ya. Merasa selevel dengan para senior dan pengurus partai. Itu akan menimbulkan satu masalah baru lagi. Tapi ya begitulah skenario atau projo dan Budi Ari yang nampaknya tidak siap dengan situasi perubahan politik di menit-menit atau detik akhir. Karena sebelumnya ketika mereka datang ke Solo, sudah ada beritanya di media, itu kan seolah-olah projo itu ya Jokowi sekali, nanti Jokowi akan hadir gitu ya. Ya bahwa undangan ke Pak Prabowo juga sudah diantarkan katanya, tapi kan nggak ada beritanya ketemu dengan Pak Prabowo. Itu kan menunjukkan bahwa ya ini lebih ke Jokowi saja, bukan ke Pak Prabowo. Tapi ternyata Jokowi pun nggak mau hadir di acara projo. Padahal mereka pikir dengan mereka datang ke Solo, sudah rame-rame datang satu pengurus gitu ya, sudah bersama-sama sowan ke Pak Jokowi, mereka pikir Pak Jokowi akan mendukung gitu. Ya karena kalau projo berubah menjadi partai politik, setidaknya gitu, kalau Pak Jokowi jadi ketumnya, ya Budi Ari jadi sekjen lah gitu ya. Keren lah gitu ya Budi Ari gitu ya. Dan bisa ya numpang nama besar Jokowi gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata nggak terjadi, dan mereka tidak punya plan B katanya. Kayaknya gitu ya. Di acara kongres kemarin mereka benar-benar nggak punya persiapan. Mereka hanya bersiap Jokowi hadir, Prabowo hadir. Kalaupun Prabowo nggak hadir, ya sudah, yang penting Jokowi hadir. Mereka hanya merencanakan itu. Gitu. Jadi nggak sempat mikir akan mengubah logo atau menghapus wajah Jokowi. Mungkin mereka juga selama ini nggak nyadar bahwa beban mereka sebagai organisasi relawan itu ada di logonya, ada di wajah Jokowi yang ada sebagai logo. Dan mereka nggak punya apa ya, cadangan, opsi cadangan gitu. Sehingga ketika Jokowi nggak hadir, mereka batal menjadi partai, ya terpaksa mereka menyatakan akan mengubah logo relawan atau logo projonya, meskipun ya mereka juga nggak tahu akan diubah sebagai apa. Pokoknya belum tahu, tapi ya diubah aja gitu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak siap sama sekali gitu. Beda dengan PSI kemarin yang emang langsung ganti logo ya, kemudian Kaisang terpilih secara resmi misalkan. Di Kongres Projo ini semuanya berantakan, kelihatan sekali gitu. Karena ya semuanya tidak sesuai dengan perencanaan. Yang mereka pikir dengan datang ke Jokowi di Solo, Jokowi akan datang, ternyata enggak gitu. Ya
nggak tahu apakah memang sejak awal Jokowi memang tidak menyatakan akan datang gitu ya, atau memang ini Projo kena prank aja. Bisa aja gitu. Jokowi kan dari dulu begitu, suka ngeprank ya kan. Awalnya dukung Pak Mahfud atau meminta Pak Mahfud bersiap sebagai cawapres di Pilpres 2019 gitu kan. Di menit akhir ganti Ma'ruf Amin. Di 2024 dukung Ganjar gitu ya. Tiba-tiba Gibran maju sebagai cawapres, padahal beberapa hari sebelumnya Jokowi bilang, oh, yang bener aja lah. Baru 2 bulan, baru 2 tahun jadi wali kota. Masa jadi cawapres, yang bener aja. Nah sekarang yang kena prank Projo. Saya nggak tahu apakah Budi Ari sudah lupa dengan semua pranknya. Ya mungkin karena selama ini yang di prank bukan Budi Ari gitu, jadi dia tidak sempat mengantisipasi. Mereka tidak sempat berpikir negatif kepada Jokowi karena selama ini mereka merasa bersama Jokowi dan Jokowi bersama mereka. Jadi nggak punya perencanaan apa-apa gitu. Sehingga Kongres yang seharusnya bisa bertransformasi menjadi partai itu jadi berantakan semua karena Jokowi nggak hadir, Pak Prabowo juga nggak berkenan, bahkan nggak komentar. Itu menunjukkan bahwa mereka memang sudah tidak dianggap sama sekali. Ya mungkin bagi Projo kalau Pak Prabowo nggak hadir biasa aja. Tapi kalau Jokowi nggak hadir itu memang sangat menyakitkan sekali. Jadi ya saya bisa pahami kenapa mereka pengen ganti logo. Karena mungkin ngambek aja. Nggak hadir ya, ganti aja. Mungkin nggak gitu. Ya kita lihat saja apakah kasusnya Budi Ari atau kasus judi online yang selama ini katanya sudah ada dalam surat dakwaan jaksa itu akan dilanjutkan atau ya akan semakin hilang dan nggak dibahas lagi di media. Itu ada kaitannya dengan perubahan-perubahan yang seperti ini, karena ketika Projo batal menjadi partai ya itu pasti juga akan berpengaruh kepada kekuatan Budi Ari ya, karena dari pengen jadi partai sekarang pengen jadi kader. Itu kan jauh sekali gitu. Ibarat kita mau beli mobil Lexus, terus yang kita beli ya Bimo atau beca. Itu pun beca mainan, bukan beca beneran. Itu ibarat gitu ya. Saya tidak tidak mau menyamakan antara Budi Ari dengan Gerindra, tapi ya itulah ekspektasi atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.